warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, luar biasa ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas MEAN dalam tingkat kemahiran tampil. Ya. Sebelum kita lanjut, dipersilakan dulu speaking oleh Bapak Zulpan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang bertemu dengan Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang skenario pembelajaran tingkat kemahiran tinggi pada materi MEAN, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Ya, tadi udah pada narasumber yang sebelumnya breakingnya lumayan ya. Nah, ini kita kerahkan dari kepala sampai ke kaki ya. Mungkin udah Bapak Ibu mungkin udah ada sering mendengarkan dengan istilah kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, nggak perlu saya contohkan, kita paham, ikut arahan saya aja. Jadi nanti kalau saya suruh agak cepat, kita 2 kali putaran aja ya. Yang pertama yang lambat, yang kedua yang cepat. Baik, 3, 2, 1. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pundak, kepala, kaki, lutut, kaki, lutut. Oke, bisa ya? Oke, agak cepat dikit. 3, 2, 1. Saya memperagakan aja ya Bapak Ibu, maaf agak ngap. Oke. Iya. Kepala, oke kita mulai ya. Kepala, pundak, kaki, lutut, pundak, kepala, lutut, kaki. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh silakan dulu. Saya lanjut. Oke, materi MEAN ini adalah pengembangan dari pengolahan data yang dipusatkan dari data tunggal dan data kelompok, kemudian kembali dikembangkan kepada data tunggal dan data kelompok. Nah, pada kali ini kita fokus ke data tunggal. Nah, strategi yang kita pakai adalah PBL, Problem Based Learning. Langkah-langkahnya, pertama orientasi terhadap masalah. Ini tolak ukurnya dari masalah. Yang kedua, mengorganisasikan belajar seperti pembuatan kelompok. Yang ketiga, penyelidikan individual maupun kelompok. 4, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Selanjutnya, analisis dan evaluasi. Selanjutnya, langkah berikutnya dijelaskan kembali oleh Bapak Zulpan. Baik, Bapak Ibu masih semangat ya. Kita hari ini akan sama-sama mempelajari tentang skenario. Tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Bu Rika, terima kasih. Baik, yang pertama itu yang perlu kita lakukan adalah motivasi. Nah, untuk kategori terampil, ini akan saya ulangi kembali. Tingkat kemahiran terampil itu seperti yang kita ketahui adalah dia akan mengangkat masalah yang sedikit kompleks, kemudian yang termasuk dengan kategori non-rutin. Nah, jadi intinya kategori non-rutin itu adalah permasalahan-permasalahan yang belum lazim dipelajari oleh siswa peserta didik di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini, contoh motivasi pada tingkat kemahiran ini bisa dijabarkan seperti yang kita ketahui, kehidupan Indonesia itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi di sini anak dituntut untuk berpikir, oh iya ternyata hal itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan bahwa banyak sekali perkembangan teknologi, baik itu dari kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan diri manusia itu sendiri dari segi sandang, pangan maupun papan. Nah, dari hal tersebut kita bisa angkat kepada peserta didik kita bahwa dari hasil-hasil penelitian tersebut, di era informasi tersebut, kita bisa melihat, kita bisa menentukan apa yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan pengertian data yang akan kita kasih, pengertian MEAN yang akan kita kasih ke peserta didik. Itu contoh motivasinya. Nah, kalau untuk contoh persepsi dari tingkat kemahiran ini bisa Bapak Ibu lihat di sini contohnya. Di sini ada kami menyajikan grafik. Grafik di situ adalah grafik salah satu permasalahan tentang penggunaan kompor minyak di suatu daerah. Penggunaan kompor minyak di suatu daerah. Nah, pada proses persepsi
kita antarkan dulu. Oh, di suatu daerah, anggap aja misalnya Desa Rajosari di RT 1 RT 2. Dari grafik bisa dibaca bahwa ternyata di RT 1 yang menggunakan kompor itu ada 4 orang. Di RT 2 yang menggunakan kompor minyak ada sekitar 10 orang. Nah, nanti bagaimana cara kita melihat rata-ratanya? Melihat rata-ratanya adalah anak-anak nanti peserta didik kita disuruh melihat tabel, disuruh membaca grafik secara sendiri, karena kita bicara tentang terampil berarti mereka sudah mampu mengolah sendiri secara kompleks, gitu. Ya, baik sampai di situ untuk yang apersepsi atau pada pendahuluan. Nah, kita masuk kepada proses inti, yakni eksplorasi, kolaborasi, konfirmasi. Nah, pada eksplorasi kita tampilkan sebuah grafik yang bisa menjadi sebagai media yang nanti anak-anak atau peserta didik kita bisa melihat. Nah, kalau tadi pada proses apersepsi itu hanya pengantar saja, jadi hanya tentang grafik yang sederhana. Di sini kita akan agak lebih kompleks. Kita sajikan ada yang menggunakan kompor minyak dan kompor gas pada RT 1, RT 2, dan RT 3. Jadi nanti pada konsep terampil ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak mampu membandingkan sekaligus mengevaluasi dari grafik yang mereka baca. Kan kita tidak menjelaskan bahwa misalnya di sini kita tidak menjelaskan yang menggunakan kompor minyak 8 orang ya, nah enggak, mereka membaca sendiri dari hasil grafik sehingga mereka bisa membandingkan itu pada konsep terampil. Jadi nanti setelah kita berikan grafik ini, maka nanti anak-anak mampu menghitung rata-ratanya. Kita minta kesimpulan. Nah, itu termasuk kepada proses nanti ke kolaborasinya. Kita masuk ke kolaborasi. Setelah kita menampilkan grafik ini, kita masuk ke kolaborasi. Pada tahap kolaborasi, peserta didik yang pertama diminta untuk berdiskusi, membentuk kelompok. Kemudian yang kedua adalah mereka mencatat hasil diskusi, dan yang ketiga adalah peserta didik secara berkelompok diminta untuk menemukan hasil perbandingan tentang penggunaan kompor minyak di RT 1, RT 2, dan RT 3, kemudian menghitung rata-rata keseluruhan daripada penggunaan kompor minyak di RT 1, kompor minyak di RT 2, dan di RT 3 juga penggunaan kompor gasnya. Begitu. Nah, setelah hal tersebut, langkah selanjutnya adalah tentang konfirmasi. Konfirmasi ini berarti Bapak Ibu nanti peserta didik kita minta menyampaikan hasil diskusi dan kita melihat, mengkoreksi serta memperbaiki hasil diskusi dari peserta didik kita itu sendiri. Untuk tahap akhir, setelah inti tadi kita jalani eksplorasi, elaborasi, konfirmasi ya. Jadi terakhir kita adalah penarikan kesimpulan. Pada proses penarikan kesimpulan, kita lihat ternyata dari grafik yang disajikan kita bisa melihat hasil akhirnya. Misal, ternyata nih kalau dari yang contoh yang dilihat adalah untuk RT 1 kompor minyak penggunanya 8 orang, untuk RT 2 pengguna kompor minyaknya hanya 4 orang. Berarti kalau begitu yang lebih banyak menggunakan kompor minyak adalah RT berapa? Ayo Bapak Ibu. RT 1 kenapa? RT 1 8, RT 2 4. Nah, itu pada hasil akhirnya. Untuk asesmennya kami menyajikan Bapak Ibu boleh menyajikan 2 soal. Yang pertama soal pada tingkat kemahiran terampil, dan satu soal lagi adalah soal pada tingkat kemahiran perlu intervensi. Nah, dimana yang kita ketahui perlu intervensi ini, perlu ruang kreasi ini adalah kompleks dan tingkat tinggi. Jadi untuk pada proses yang ini kami memberikan sebuah tabel sama seperti yang dieksplorasi tadi, hasil diskusi anak. Namun ada agak sedikit kompleks bahwa anak disuruh membuat tabel terlebih dahulu. Sementara tadi kan kita nggak menjelaskan tentang tabel, karena itu sudah mereka pelajari sebelumnya. Ini yang menjadi titik kuncinya bahwa ini adalah contoh tingkat kemahiran terampil. Iya. Pada yang keduanya, kalau untuk yang keduanya untuk perlu intervensi,
selain membuat grafik, kemudian membandingkan, mereka membuat 3 buah pernyataan tentang hasil rata-rata yang mereka peroleh. Misalnya bagaimana contohnya? Berarti ternyata dari grafik ini rata-rata untuk penggunaan kompor minyak, untuk pengendara pemilik mobil dan motor di RT1 rata-ratanya lebih tinggi daripada pemilik pengguna mobil dan motor di RT2. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua dan ketiga nanti harus tetap berhubungan dengan rata-rata. Nah, itu yang dimaksud dengan perlu ruang kreasi. Jadi mereka memikirkan sendiri, mengembangkan sendiri kembali. Ya, perlu ruang kreasi. Iya, kan satu tingkat di atasnya. Oke? Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan skenario pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Saya Zulfan mengucapkan terima kasih. Mohon pamit undur diri seandainya terdapat kesalahan dan kata-kata, karena sejatinya manusia tiada yang sempurna. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.